Selamat datang kembali di kelas Biomed. Untuk hari ini kita belajar tentang Basic of Genetics. Apa yang kita pelajari yaitu tentang kromosom, gen, DNA, kemudian sintesis protein. Sekilas ya sintesis protein, karena nanti kita akan ada materi khusus tentang sintesis protein atau metabolisme protein di topik yang khusus ya. Tapi kan dalam kasus ini ya, genetik atau bahan-bahan dasarnya itu adalah berasal dari asam amino yang merupakan unit terkecil dari protein. Jadi kurang lebihnya nanti kita akan belajar juga tentang protein ya. Jadi penyusun-penyusun sel itu mostly adalah protein. Walaupun lemak, karbo itu juga berperan, tapi untuk unit yang kecil-kecil ya kayak reseptor, DNA itu adalah protein gitu ya Kak ya. Ya, untuk selanjutnya kita langsung mulai saja. Coba ini ada gambar sekilas gambar 3D ya untuk memberikan gambaran ringan di dalam bayangan kita ya. Jadi kalau sel ini kamu lihat kan ada sel ya. Ada sel. Ini. Kemudian di tengah ada apa? Intinya. Nah, ini sitoplasma, ada alirannya. Ini inti. Di dalam inti terdapat apa? Kromosom. Ya, ada 23 pasang kromosom. Ini kromosomnya. Ya, ada 23 pasang kromosom. Nah, kromosom ini dibentuk oleh DNA. Ya, dibentuk oleh rantai-rantai DNA. Nah, ini kalau diurai itu kayak gini. Nah, ini di DNA. Nah, DNA ini disusun oleh basa nukleotida. Ini ya, basa nukleotida. Seperti itu ya. Sudah punya gambaran ya. Jadi part terkecilnya adalah basa nukleotida, kemudian membentuk DNA, DNA membentuk kromosom. Kromosom ada di dalam inti. Seperti itu. Tadi saya ulangi ya, jadi di dalam inti sel terdapat kromosom. Atau pengertian kromosom adalah bagian dari inti sel yang tersusun atas DNA dan RNA. Ya, nanti yang satu helai itu RNA, dua helai itu DNA. Ya, jadi kromosom terdiri dari DNA dan RNA. Kemudian kromosom ini punya disusun atas DNA. DNA ini tersusun atas beberapa nukleotida. Beberapa rantai nukleotida. Nah, ini DNA yang mempunyai sifat atau sudah ada fungsinya. Misal DNA untuk mata sipit, DNA kulit kuning langsat, kulit sawo matang. Nah, itu yang punya sudah jelas itu ya fungsinya di sana, itu namanya gen. Karena banyak DNA yang belum diketahui fungsinya. Seperti itu ya. Nah, ini penyusun DNA itu apa? Ada gugus fosfat, P biasanya disingkatnya. Kemudian gula deoksiribosa. Apakah dia itu RNA atau DNA? Nah, itu penyusun gulanya beda ya. Kemudian basa nukleotida ada ATGC. Ya. A adenin, T timin, G guanin, C sitosin. Ya, adenin, maaf. Adenin, timin, guanin, sitosin. Ini penyusun DNA ya. Oke, kembali lagi. Sempat saya pause karena ada keperluan. Tadi sepertinya terpotong di ATGC ya. Itu tadi penyusun DNA. Jadi penyusun DNA adenin, timin, guanin, sitosin. Kalau RNA itu T-nya diganti urasil. Udah itu aja. Nanti kita lanjut perbedaan DNA dan RNA di slide selanjutnya. Untuk sekarang kita masuk ke kromosom. Kita kenalan lebih dalam dengan kromosom. Kromosom itu bentuknya itu mostly seperti huruf X. Kenapa huruf X? Karena kakinya panjang. Kalau kakinya pendek, ini kan panjang ya Kak ya. Ini panjang. Nah, ini panjang, sama-sama panjang. Tapi kalau sebelah atau yang bawah itu tidak panjang, itu menyerupai huruf Y, makanya disebut dengan kromosom Y. Gini. Salah. Gini ya, kakinya pendek gitulah ya. Mana sih?
Ini tapi kayak X tapi kakinya pendek. Nah, ini termasuk kromosom Y. Nah, ukuran kromosom ini sekitar 50 mikron. Ya, panjangnya, lebarnya bisa sampai 20 mikron. Jadi sama bakteri besar mana? Masih besar kromosom bakteri sekitar 1 mikron. Nah, kromosom ini dibagi menjadi dua, yaitu kromosom yang ada pada sel tubuh dan yang ada di sel kelamin. Jadi sel tubuhmu semua dari ujung kepala hingga ujung kaki itu adalah sel tubuh. Kalau yang sel kelamin yaitu hanya ada di sel kelamin, yaitu adalah sperma dan ovum. Nah, bedanya mereka kalau sel tubuh itu berpasangan. Kalau sel kelamin tidak berpasangan, makanya perlu berpasangan. Jadi sperma itu cuma 23 buah saja ya. Isinya itu satu sel itu berisi 23 kromosom tanpa berpasangan. Tapi kalau sel tubuh 23 pasang atau berjumlah 46 buah totalnya. Atau disebut dengan 2N. Kalau sel kelamin itu N karena tidak berpasangan. Bisa dipahami ya? Jadi ada sel di tubuh, ada di sel kelamin. Kalau yang berpasangan itu adalah sel tubuh, kalau yang perlu pasangan, artinya belum berpasangan, itu adalah sel kelamin. Nah, ini masih dibagi lagi, Kak. Masih dibagi lagi. Jadi sel tubuh itu dibagi menjadi sel tubuh dan sel kelamin dibagi menjadi dua, autosom dan gonosom. Apa itu autosom? Autosom itu adalah kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Kalau gonosom, kromosom yang menentukan jenis kelamin. Maksudnya apa? Jadi autosom ini tidak menentukan jenis kelamin, ya. Kalau gonosom menentukan, maksudnya gini, misal di sel tubuhmu ya, di sel tubuhmu dari kulit kromosom laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda, ya kan? Sebenarnya faktornya yang menentukan tampak kulit ini laki-laki dan perempuan, ya itu tidak hanya karena kromosom, tapi juga hormonal seperti itu ya. Namun dari kromosomnya sendiri, dia itu sudah membawa kromosom laki-laki atau perempuan, ya karena di sel tubuh itu ada gonosom, yang mana dia membawa sifat laki-laki atau perempuan. Mudahnya gini loh Kak, ya misal ya, seperti seseorang yang merubah kelaminnya menjadi perempuan, lahirnya dia seorang laki-laki berubah menjadi perempuan. Nah, itu kamu tahu sel tubuhnya dia tetap membawa apa yang dia bawa sejak lahir, yaitu dari sel tubuhnya itu dia membawa gonosom laki-laki meskipun kelaminnya diganti, kemudian secara fisik face dan apapun ya, mungkin dia suntik hormon, lemak dan apapun yang membuat dia itu tampak lebih seperti kewanitaan ya, namun tetap kromosom tidak bisa dirubah ya, kromosom tidak bisa dirubah, dia tetap termasuk dalam gonosom laki-laki seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kalau autosom tidak menentukan laki-laki maupun perempuan. Nah, autosom itu dari 23 ini itu sejumlah 22-nya adalah autosom. Satu pasangnya itu adalah gonosom. Jadi ya ada 23 pasang. 22-nya autosom, satu pasangnya adalah gonosom. Ya, 22 pasang atau disebut juga 22 AA. Atau namanya 22 pasang berarti jumlahnya total adalah 44 buah. Atau dituliskannya karyotype-nya 44A. Jadi A-nya cuma 1. Kalau A-nya 2 berarti nulisnya 22. Kalau A-nya 1 berarti 44. Bisa dipahami ya? 22 pasang artinya 44 buah. Penulisannya adalah 22 AA untuk 22 pasang. Kalau 44 buah nulisnya 44A. Penulisan singkatnya. Kalau gonosom bagaimana? Karena gonosom cuma satu, dia itu ya kalau tidak XX ya dia XY. Kalau perempuan dia XX, double X. Kalau laki-laki dia XY. Nah, jadi untuk tadi saya ulangi karyotype-nya ya, untuk totalnya karyotype. Kalau dia misalnya ada tugas tuliskan karyotype dari sel tubuh. Nah, itu kalian nulisnya adalah sel tubuh ya. Jadi nulisnya adalah 22 AA plus XX atau XY. Ya. Kalau XX perempuan, kalau XY laki atau dengan versi 2 kali lipatnya yaitu 44A ya plus XX untuk perempuan, untuk laki-laki 44A plus XY. Kalau nggak paham diulangi aja videonya ya. Lanjut, tadi tentang sel tubuh. Kalau ini sel kelamin. Sel kelamin dia tidak berpasangan, makanya butuh pasangan. Misalnya dalam satu sel sperma itu dia mengandung 23 buah kromosom alias haploid. Maka dia harus menemukan pasangannya yaitu sel ovum yang berjumlah 23 buah juga. Ya, sehingga nanti dia berpasangan.
berpasangan. Seperti itu. Nah, dari 23 ini, 22-nya itu adalah autosom, yang satunya adalah gonosom. Ya, 22 buahnya tidak menentukan jenis kelamin, yang menentukan jenis kelamin itu adalah satu buahnya atau gonosomnya. Bisa X saja atau Y saja. Seperti itu ya. Kalau perempuan dia jelas X tok. Jadi di dalam satu sperma dia membawa 23 kromosom X. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki dia bisa ya, dalam satu sperma ya, dalam satu kecebong itu loh Kak. Itu bisa membawa 23 X atau 23 20 maaf bukan 23 ya. 22 karena kan cuman 23 ya. Maaf kok Kak konsen sih. 23 total ya ini Kak ya. 23 totalnya yang satu itu adalah X. Coba saya ulang lagi, skip. Jadi di dalam satu sperma ya, di dalam satu sperma itu dia mengandung autosom 22. Nah, di dalam satu sperma ini dia membawa gen X atau Y, gitu aja sih. Ya, tapi dalam satu sperma itu mengandung 22 plus X atau Y, gitu loh ya. Itu aja sih ya. Misal ya, ini sel ovum, itu penulisan karyotype-nya adalah 22A plus X. Tidak ada 44 karena satu pasang. Karena tidak berpasangan. Kemudian kalau sel sperma itu bisa X, bisa Y. Jadi 22A plus X atau 22A plus Y. Karena laki-laki itu X, Y, perempuan tuh X semua gitu loh. Nah, ya nanti kita bahas ya yang menentukan kelamin itu jadi siapa dan apa gitu loh. Nah, ini adalah kromosom apabila dikelompokkan, diurutkan berdasarkan ukuran ya dari 23 itu Kak, dikelompokkan berdasarkan ukuran bentuk ya. Itu dibentuk dalam gambaran namanya karyotype ya. Nah, pada laki-laki tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalau laki-laki ini ada 23 ya kan? Pasang. Ini sel tubuh ya Kak ya, ini sel tubuh. Ada 23 pasang sel tubuh, perempuan juga 23 pasang sel tubuh. Nah, yang 22 jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya itu bentuknya X semua. Bentuknya semua lihat X ya kan. Tapi yang satu itu dia unik bentuknya adalah Y. Itu untuk laki-laki ya. Bisa diperhatikan ini Y sendiri, XY. Ini sel tubuh ya. Kalau sel tubuhnya perempuan, maka semuanya dari nomor 1 sampai nomor 22 plus yang gonosom yaitu nomor 23 itu X semua. Perhatikan. Jelas ya. Nah, ini sel tubuh. Udah kelihatan dari sel tubuh dia itu laki-laki atau perempuan karena gonosomnya. Gonosom. Kalau ini autosom. Ini autosom, ini gonosom. Jangan bingung ya. Untuk selanjutnya adalah sel kelamin. Sel kelamin jelas apa? Sel ovum dan sel sperma. Mereka berpasangan tidak, mereka sendirian. X. Nah, X. Sampai nomor 22. Untuk perempuan nomor 23 pun juga tetap X. Tapi untuk laki-laki yang nomor 23 itu bisa X, bisa Y. Gitu. Jadi satu sperma ini dia itu bisa membawa gonosom X atau gonosom Y gitu loh. Jadi misal satu kecebong ada yang bawa X, kecebong yang lain membawa Y gitu loh Kak. Nah, itu ketemunya nanti si ovumnya itu sama yang membawa X atau Y. Kalau membawa X otomatis jadi cewek. Kalau Y maka dia jadi cowok. Ya itu ya, makanya cewek itu lebih langka ya. Cowok itu lebih langka. Tapi kalau kalian update tentang sensus, jumlah laki-laki dan perempuan di dunia itu masih banyak laki-laki. Gitu ya. Meskipun sejauh mata memandang itu kalian lihatnya cewek. Tapi setelah kalian coba lihat sensus ya di Google deh ya, sensus laki-laki dan perempuan di dunia itu banyak mana? Banyak laki-laki. Berarti belum tanda kiamat berarti ya. Nggak tahu, who knows ya. Kemudian selanjutnya adalah gen. Tadi saya sudah singgung juga, gen itu adalah unit DNA yang sudah memiliki fungsi atau diketahui fungsinya, gitu loh ya. Gen mata sipit berarti memberikan yang isinya DNA mata sipit yang memberikan sifat mata sipit. Atau kemarin saya lihat di postingan di Aceh itu ada anak yang dari keturunan ibunya itu matanya indah kayak memakai softland. Nah, itu memang gen lensa mata seperti itu yang khas. Kalau kita kan memang orang Asia kan warna coklat ya lensanya. Kemudian kulit sawo mata dan seterusnya itu loh Kak ya. Jadi gen itu tuh sudah diketahui fungsinya apa. Tapi ada DNA yang belum diketahui, maka itu belum disebut gen. Jadi gen sendiri unit terkecil materi genetik yang tersusun dari DNA, letaknya pada kromosom. Nah,
Lalu ada istilah genom. Mana ya? Genom. Kalau kumpulan-kumpulan DNA itu namanya untuk keseluruhan ya, baik yang sudah diketahui maupun belum diketahui fungsinya, itu namanya genom. Kalau yang sudah diketahui itu gen. Jadi gini ya. Jadi gen sama genom lebih besar mana ya? Jelas lebih besar genom ya. Gimana sih? Ya, lebih besar genom karena gen itu yang hanya diketahui saja, diketahui fungsinya. Kalau genom itu keseluruhan. Ya, keseluruhan informasi genetik bahkan yang diketahui maupun tidak diketahui. Belum diketahui belum ya. Saya bilang belum karena manusia kan masih dalam proses riset terus. Contohnya ya, kalau gen itu kayak kemarin ketika COVID itu sempat ada perdebatan di mana virus SARS itu kan ada SARS-CoV-1, ada SARS-CoV-2. Nah, itu kemarin itu diketemukan kalau membedakan untuk SARS-CoV-1 dan 2 itu gen apa yang membedakan? Yang membedakan karena SARS-CoV-2 ini yang COVID kemarin. Nah, untuk membedakannya adalah adanya gen RD-RP. Adanya gen RD-RP ini ketika dilihat di PCR, maka dia termasuk adalah yang menyebabkan COVID. Karena kalau SARS-CoV-1 ya banyak sudah menginfeksi ya, banyak tapi tidak sampai mematikan COVID pada waktu itu. Terus kemudian ada istilah alel. Apa itu alel? Itu pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama di kromosom homolog. Nah, kamu kan masih ingat ya, kromosom itu bentuknya X ya. Ya, bentuknya X. Nah, kalau dibelah itu atau dipisah dua helai ini akan menjadi ini. Nah, ini itu ada ruang-ruang Kak, ada ruang-ruang atau namanya lokus. Ya, ada ruang-ruang kayak kalian lihat tuh warna hitam ini ya kelihatan ada perbedaan. Ini namanya lokus. Nah, kalau dia itu gennya ini terdapat pada lokus nomor yang sama, ya pada kromosom homolog berarti pada satu kromosom ini kromosom homolog, ya satu kromosom yang di helaiannya dibelah jadi dua. Nah, misalnya ini di lokus nomor sekian, misalnya lokus nomor 10, ini lokus nomor 10. Nah, ini gennya sama. Nah, ini namanya adalah alel. Karena bisa jadi di lokus nomor 7 ya misalnya 7. Dan ini tuh beda, gennya beda, berarti tidak sealel namanya. Tidak sealel gitu. Tidak sealel. Udah jelas ya? Istilah gen. Ini saya ulangi udah sangat udah pelan-pelan ya. Gen udah diketahui fungsinya. Kalau genom itu semuanya ya yang diketahui maupun tidak diketahui. Kalau apalagi istilah lainnya, alel, lokus dulu ya. Lokus itu adalah ruang atau ruang aja ya, ruang yang ada di kromosom. Template atau ruang di kromosom tempat wadahnya gen. Ruangan tempat gen ya. Kalau alel itu adalah namanya sealel itulah gennya pada lokus yang sama di kromosom yang sama alias kromosom homolog. Itu ya, istilah-istilahnya bisa kalian pelajari dan hafalkan. Selanjutnya tentang DNA. Kalau DNA tadi saya cek soalnya kadang-kadang kalau nggak dicek tidak terekam. Jadi kalau DNA itu penyusun dari gen penyusun dari kromosom. Ya, jadi DNA itu kecil, lebih kecil dari kromosom, lebih kecil dari inti. Ya, karena letaknya dia ada di dalam inti. Nah, DNA itu kalau kalian lihat di gambar-gambar atau di film-film kan bentukannya ya seperti pita ya, dua helaian pita. Dua helaian pita. Nah, DNA ini Kak disusun melalui apa? Sudah dibahas sebelumnya, dia terdiri dari fosfat. Ya. Gugus fosfat. Ini ada huruf P, di huruf hijau ini Kak. Ini fosfat. Nah, fosfat ini menghubungkan antara gula, mana gula yang segi 5 ini? Karena dia DNA, deoksiribosa gulanya ya. Kan DNA itu singkatan dari apa? Deoksiribosa nukleik asid ya. Jadi asam nukleat yang terbuat dari gula di deoksiribosa. Makanya di sini gambarannya D. Karena kalau RNA nanti beda penyusunnya. Kalau RNA itu bukan deoksiribosa tapi ribosa. Jadi huruf R ya. Di sini R. Nah, ini ya, deoksiribosa. Jadi dia menghubungkan si fosfat ini antara deoksiribosa satu dengan yang lain toh. Nah, gini.
backbone atau tulang punggungnya adalah fosfat, menyangga gula deoksiribosa. Lah deoksiribosa membawa apa? Membawa basa nukleotida, adenin, timin, timin, adenin, sitosin, guanin, guanin, sitosin. Nah, A pasti berpasangan dengan T pasti berpasangan dengan A, C pasti berpasangan dengan G, guanin pasti berpasangan dengan sitosin. Makanya disebutnya ATGC. Ini saling berpasangan, ini saling berpasangan. Nah, pasangan ini ikatannya beda. Kalau A dan T itu ikatan hidrogen. Mana Bu ikatan ini? Ada garis ini. Jadi mereka tuh saling mengikat gitu loh. Saling bergandengan. Saling bergandengan. Ini bergandengan, kalau A dan T itu gandengannya itu cuma 2 tangan. Kalau G itu lebih kuat, itu gandengannya 3 tangan. G dan C dan G itu 3 tangan. Perbedaannya seperti itu. Ya. Bisa dimengerti? Ya, ibaratnya gini ya. Kalian bayangkan bahwa DNA itu rangkaian yang saling bergandengan ya. Saling bergandengan. Misalnya ya. Misalnya D itu siapa ya? Dian Sastro. Nah, Dian Sastro bergandengan dengan Dion Wiyongko. Siapa sih artis itu loh ya? Dengan Dude Herlino, dengan Desi Ratnasari. Nah, ini artis-artis zamannya Bu Rahma. Nah, mereka itu digandeng dengan seseorang yang bernama P siapa ya? Pasha Ungu dengan Putri Marino. Nah, kayak gitu. Nah, saling bergandengan kan? Nah, ini si Dian Sastro menggandeng artis bernama Atta Halilintar. Terus Atta Halilintar bergandengannya dengan siapa ya? Titi DJ. Ya, Titi DJ. Gandengannya adalah 2 tangan. Dan seterusnya, mereka tuh kayak saling bergandengan dan saling menghubungkan. Jadi kuat sekali ikatannya. Itu loh ya, bisa dibayangkan ya. Masa udah dianalogikan artis kalian masih bingung ya. Tapi kalau DNA itu bedanya dengan RNA. DNA itu 2 helai, kalau RNA 1 helai, kemudian gula penyusunnya beda. Kalau RNA ini adalah gulanya ribosa. Gulanya ribosa. Terus T-nya nggak ada, diganti urasil. A berpasangan dengan U berpasangan dengan A, gitu ya. Bedanya itu aja. Terus sifat dari DNA ini dia double helix tadi sudah ya, 2 helai. Anti paralel sejajar tapi berlawanan. Jadi ini tuh sejajar tapi berlawanan. Helai yang pertama dengan helai yang kedua itu sejajar tapi berlawanan. Arahnya itu makanya punya arah sendiri. 5, ujung sini disebut 5, ujung sana disebut 3. Nah, ujung sini disebut 5, ini. Nah, ini yang disebut dengan anti paralel karena arahnya itu beda. Ya. Nah, kemudian ikatan hidrogennya rangkap 2 untuk A dan T. Tadi sudah ya, A dan T akan selalu punya 2 tangan. Kalau G dan C itu 3 tangan. Jadi lebih kuat yang mana? Jelas G dan C. Kemudian dia bersifat komplementer, yaitu berpasangan. A pasti berpasangan dengan T, G pasti berpasangan dengan C dan tidak pernah tertukar. Nah, ada lagi ya istilah purin dan pirimidin. Purin itu adalah gugus A dan G. Jadi purin itu pasti berpasangan dengan pirimidin. Ya, purin, love, pirimidin. Mana ini kok hilang? Purin, love, pirimidin. Purin A love dengan pirimidin T. Purin G love dengan C gitu loh, dan sebaliknya. Ini tadi sudah saya jelaskan kurang lebihnya ya, bedanya DNA dan RNA bisa dibaca sendiri. Mungkin yang tambahannya kalau DNA itu ada di nukleus sama ya, RNA juga. Nah, ini kalau RNA itu ada di sitoplasma dan ribosom. Tambahannya ya. Ini lebih pendek dengan 1 rantai atau single strand. Kalau DNA double helix. Gulanya sudah tadi. Urinnya sama. Yang beda pirimidinnya. Kalau DNA timin, RNA adalah urasil. Nah, RNA ini kadarnya bisa berubah sesuai dengan jumlah sintesis protein. Fungsinya RNA ini adalah bahan atau pelaksana dari sintesis protein, atau dia itu kayak petugasnya. Nah, ini kalau DNA dia itu membawa materi genetik dan mengatur proses sintesis ya. Jadi koordinatornya ini pelaksananya. Ya, dia karyawan, ini bosnya gitu ya.
Meskipun dari DNA asalnya nanti jadi dari DNA, jadi udah teori dogma sentral di mana protein jadi DNA, DNA jadi RNA, RNA jadi protein dan seterusnya. Ya, itu nanti kita bahas ya teori dogma sentral. Nah ini ya. Jadi pembentukan protein itu asalnya juga dari DNA dan RNA, Kak. Jadi DNA ini akan dipecah menjadi RNA, RNA menjadi protein baru. Protein baru akan dipecah jadi DNA, DNA akan dipecah menjadi RNA dan itu akan terus terjadi. Namanya teori dogma sentral gitu loh, Kak. Ya. DNA kalau mau jadi protein yang baru harus dipecah jadi DNA dulu, RNA dulu, baru jadi protein baru. Protein ketika sudah tidak layak lagi, maka dia harus pecah menjadi DNA, kemudian pecah menjadi RNA dan protein. Nah, caranya lebih detailnya ini singkat saja ya Kak ya, karena nanti kita fokusnya ke metabolisme protein. Yang pertama, ketika DNA ingin menjadi sesuatu yang baru, maka dia harus dibelah menjadi dua, namanya adalah replikasi. DNA terjadi replikasi ketika dua helai dia akan menjadi satu helai masing-masing. Nah, ini jadi dua helai masing-masing yang berpisah fungsinya, ya. Kemudian satu helai yang lain dengan yang lainnya, dia akan punya fungsi masing-masing. Karena selanjutnya masuk ke proses namanya transcription atau transkripsi, membuat skripsi. Ya, kalau namanya skripsi itu apa? Kegiatan skripsi atau TA itu kan mengumpulkan data, terus yang mengoreksi yang tidak sesuai, yang salah, ya sampai akhirnya ditemukan suatu skripsi yang nanti bisa diterjemahkan gitu loh Kak, atau ditranslasi. Nah, dalam proses transkripsi ini apa yang terjadi? Nah, ini agak rumit.